Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik berkebangsaan Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bola-balik. Rumah Tesla yang dibangun ulang di Smiljan, sekarang Kroasia, di mana ia lahir, dan gereja yang dibangun ulang, di mana ayahnya melayani, selama Perang Yugoslavia. Banyak di antara bangunan ini hancur dibakar, dikembalikan ke keadaan aslinya dan dibuka kembali tahun 2006. Nikola Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di sebuah desa di Smiljan, Lika, Kekaisaran Austria atau Kroasia, pada tanggal 10 Juli tahun 1856. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta Kristen Ortodoks. Ibu Tesla, Tuka Tesla, yang juga seorang pendeta Kristen Ortodoks, memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Tuka tidak pernah menerima pendidikan formal. Nenek moyang Tesla berasal dari bagian barat Serbia, dekat Montenegro. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memiliki kakak bernama Den dan 3 saudara perempuan, Milka, Angelina, dan Marica. Den tewas dalam kecelakaan berkuda ketika Nikola Tesla berumur 5 tahun, pada tahun 1861. Tesla mengenyam pendidikan di sekolah dasar di Smiljan di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmetika, dan agama. Pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Gospic, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Nikola menyelesaikan sekolah dasar, kemudian sekolah menengah. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gimnasium Karlovac. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolahnya ini berada di dalam Militar Grenze Austria-Hungaria. Tesla kemudian menulis bahwa ia tertarik dengan demonstrasi kelistrikan oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat bahwa demonstrasi, fenomena misterius, ini membuatnya ingin tahu lebih lanjut mengenai gaya ini. Tesla mampu menghitung kalkulus integral dalam kepalanya, sehingga gurunya mengira bahwa ia mencontek. Ia menyelesaikan masa sekolah dalam tempo 3 tahun, lulus pada tahun 1873. Pada tahun 1873, Tesla kembali ke kota kelahirannya, Smiljan. Tak lama setelah ia tiba, Tesla terkena penyakit kolera. Dia terbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir mati beberapa kali. Ayah Tesla, di saat-saat putus asa, berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakit, meski ayahnya awalnya ingin dia menjadi pendeta. Pada tahun 1874, Tesla menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan, dengan melarikan diri ke Tomingac, dekat Graz. Di sana, ia menjelajahi pegunungan dengan mengenakan pakaian pemburu. Tesla mengatakan bahwa berkontak dengan alam membuatnya lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Ia membaca banyak buku di Tomingac, dan kemudian mengatakan bahwa buku karya Mark Twain telah membantunya secara ajaib sembuh dari penyakitnya. Pada tahun 1875, Tesla mendaftar di Politeknik Austria di Graz, Austria, melalui beasiswa militer frontier. Selama tahun pertamanya, Tesla tidak pernah melewatkan kelas, meraih nilai tertinggi, lulus 9 ujian, hampir 2 kali yang disyaratkan, memulai klub budaya Serbia, dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik yang dikirim pada ayahnya, yang menyatakan, "Anak Anda adalah bintang peringkat pertama." Selama tahun kedua, Tesla berkonflik dengan Profesor Puzzle mengenai dinamo Greme ketika Tesla menyarankan bahwa komutator tidak diperlukan. Tesla mengklaim bahwa ia bekerja pukul 3 sampai pukul 11, tanpa pengecualian hari Minggu atau hari libur. Dia malu ketika ayahnya memujinya bahwa dia sudah bekerja sangat keras. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1879, Tesla menemukan paket surat dari profesor kepada ayahnya, mengingatkan bahwa kecuali dia dikeluarkan dari sekolah, Tesla akan mati akibat terlalu lelah bekerja. Di akhir tahun kedua, Tesla kehilangan beasiswa dan menjadi kecanduan judi. Selama tahun ketiga, Tesla mempertaruhkan uang saku dan uang kuliahnya, kemudian ia berhasil mengembalikan kerugian awal ke keluarganya. Tesla mengatakan bahwa ia menaklukkan gairahnya di sana, tetapi kemudian di Amerika Serikat ia dikenal lagi suka bermain biliar. Ketika waktu ujian tiba, Tesla tidak siap dan meminta perpanjangan untuk belajar, tapi ditolak. Dia tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas.
Pada bulan Desember tahun 1878, Tesla meninggalkan Graz, dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia keluar dari sekolah. Teman-temannya berpikir bahwa ia telah tenggelam di Sungai Mur. Tesla pergi ke Maribor, sekarang di Slovenia, di mana ia bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Ia menghabiskan waktu luang bermain kartu dengan pria lokal di jalanan. Pada bulan Maret tahun 1879, Milutin Tesla pergi ke Maribor untuk memohon kepada anaknya untuk kembali ke rumah, tapi Nikola menolak. Nikola mengalami gangguan saraf di waktu yang sama pada saat itu. Pada tanggal 24 Maret tahun 1879, Tesla dikembalikan ke Gospic di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Pada tanggal 17 April tahun 1879, Milutin Tesla meninggal pada usia 60 setelah tertular penyakit yang tidak diketahui, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa ia meninggal karena stroke. Selama tahun itu, Tesla mengajar sebuah kelas besar di sekolah lamanya di Gospic. Pada bulan Januari tahun 1880, dua paman Tesla mengumpulkan cukup uang untuk membantu dia meninggalkan Gospic untuk Praha demi pendidikannya. Sayangnya, ia tiba terlambat untuk mendaftar di Universitas Charles Ferdinand. Ia juga tidak pernah belajar bahasa Yunani, mata kuliah yang diwajibkan, dan dia juga tidak bisa berbahasa Ceko. Tesla, bagaimanapun, menghadiri kuliah filsafat di universitas sebagai auditor dan ia tidak menerima nilai untuk kehadirannya tersebut. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Ferenc Puskás pada perusahaan telegraf, Budapest Telephone Exchange. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan, menurut dia tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional dan Tesla dialokasikan ke posisi listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat, yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni tahun 1884, ia pindah ke New York City, di mana ia dipekerjakan oleh Thomas Edison di Edison Machine Works. Karya Tesla untuk Edison mulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Tesla ditawari tugas sepenuhnya mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison. Pada tahun 1885, ia mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang Edison yang tidak efisien motorik dan generator, membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Menurut Tesla, Edison mengatakan, ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison yang perusahaannya adalah pelit dengan gaji. Setelah sebulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran. Edison mengatakan bahwa ia hanya bercanda, dengan berkata, Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami. Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha pada tahun 1886, Robert Land dan Benjamin Fell, yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla. Tesla Electric Light dan Manufacturing. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur, sistem pencahayaan berbasis dirancang oleh Tesla, dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik, paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Para investor menunjukkan sedikit minat dalam ide-ide Tesla untuk jenis baru dari motor, dan peralatan transmisi listrik. Dan juga tampaknya para investor berpikir lebih baik untuk mengembangkan utilitas listrik daripada menciptakan sistem baru. Mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Tesla, dan menarik uang mereka. Dia bahkan kehilangan kontrol dari paten yang telah dihasilkan, sejak ia ditugaskan mereka untuk perusahaan sebagai pengganti saham. Ia harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik dan bahkan sebagai penggali parit dengan gaji sebesar $2 per hari.
Tesla menganggap musim dingin pada tahun 1886 sampai 1887 sebagai waktu sakit kepala yang mengerikan dan air mata pahit. Selama ini, ia mempertanyakan nilai pendidikan dan menyesalinya. Pada akhir 1886, Tesla bertemu Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan pengacara dari New York Charles F. Peck. Kedua orang itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan, dan mempromosikan penemuan dan paten untuk keuntungan finansial. Berdasarkan paten Tesla dan ide-ide lain, mereka sepakat untuk kembali padanya secara finansial dan menangani patennya. Bersama di April tahun 1887 mereka membentuk Tesla Electric Company, dengan perjanjian yang menguntungkan dari paten yang dihasilkan, akan masuk ke sepertiga untuk Tesla, sepertiga untuk Peck dan Brown, dan sepertiga untuk membiayai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla, di 89 Liberty Street di Manhattan, di mana dia bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator dan perangkat lainnya. Salah satu hal yang Tesla kembangkan di laboratorium, pada tahun 1887 adalah motor induksi, yang berlari pada saat ini, format sistem kekuasaan yang mulai dibangun di Eropa, dan Amerika Serikat karena kelebihannya dalam jarak jauh, bolak tegangan tinggi transmisi. Motor yang digunakan polipase saat menghasilkan medan magnet berputar, untuk menghidupkan motor, Tesla telah pahami prinsip itu pada tahun 1882. Ini motor listrik yang inovatif, dipatenkan Mei tahun 1888, adalah sederhana diri mulai desain yang tidak memerlukan pembalik, sehingga menghindari memicu dan pemeliharaan yang tinggi terus-menerus, melayani dan mengganti sikat mekanis. Pada tahun 1888, editor majalah dari dunia listrik, Thomas Comerford Martin, Taman dan Humas menginginkan Tesla untuk menunjukkan sistem arus bolak-baliknya, termasuk motor induksinya, di American Institute of Electrical Engineers, sekarang IEEE. Insinyur yang bekerja untuk Westinghouse Electric dan Manufacturing Company, melaporkan ke George Westinghouse, bahwa Tesla memiliki motor AC yang layak, dan kekuasaan terkait sistem, sesuatu yang Westinghouse telah berusaha untuk mengamankan patennya. Westinghouse melihat ke dalam, mendapatkan hak paten pada komutator les, sama berputar medan magnet berbasis motor induksi disajikan dalam makalah, Maret tahun 1888, oleh fisikawan Italia Galileo Ferraris, tetapi memutuskan paten Tesla mungkin akan mengendalikan pasar. Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik, atau disebut dengan alternating current, atau disingkat AC, termasuk distribusi daya polipase, dan motor AC, yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel pada 1893 dan memenangkan perang arus, Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik AS terhebat. Tesla memiliki pengalaman di telepon dan teknik elektro, sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja dengan Thomas A. Edison di New York City. Dia segera memutuskan keluar, dengan uang para investor, dia menyiapkan laboratorium dan perusahaan untuk mengembangkan berbagai perangkat listrik. Olehnya dipatenkan AC motor induksi dan transformator yang dilisensi oleh George Westinghouse, yang juga menyewa Tesla untuk waktu yang singkat sebagai konsultan. Karyanya pada tahun-tahun formatif pembangunan tenaga listrik juga terlibat dalam perjuangan korporasi antara membuat arus bola-balik atau arus searah standar transmisi listrik, disebut sebagai perang arus. Tesla pergi untuk mengejar ide-idenya pencahayaan nirkabel dan distribusi listrik di tegangan tinggi, eksperimen listrik frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs dan membuat awal, 1893, pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Dia mencoba untuk menempatkan ide-ide untuk penggunaan praktis, dalam upaya naasnya di transmisi nirkabel antar, yang belum selesai Wardenclyffe menara proyek. Di laboratorium, ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan mekanik osilator atau generator, tabung debit listrik, dan pencitraan X-ray awal. Dia bahkan membangun sebuah perahu yang dikendalikan nirkabel, salah satu yang pertama yang pernah dipamerkan. Tesla terkenal karena prestasi dan kecakapan memainkan pertunjukan. Akhirnya sebagian masyarakat Amerika menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Dari hak paten membuatnya mendapatkan sejumlah uang yang banyak yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek sendiri dengan berbagai tingkat keberhasilan.
Sebagian besar masa pensiunnya dihabiskan dalam serangkaian di Hotel New York. Dia meninggal pada tanggal 7 Januari tahun 1943. Setelah Tesla meninggal, karyanya terlupakan. Relatif tidak dikenal setelah kematiannya, tetapi pada tahun 1960, konferensi umum tentang berat dan ukuran bernama Unit SI Magnetic dan Kerapatan Flux Tesla diterapkan untuk menghormatinya. Peninggalan Tesla telah mengalami kebangkitan minat dalam budaya populer sejak tahun 1990-an.